Selamat datang di seri 4 pembelajaran mendalam. Kali ini kita akan diskusi berkaitan dengan penemuan melalui abstraksi. Abstraksi adalah mencari kesamaan dari objek-objek dengan mengabaikan perbedaannya. Kesamaan tersebut menjadi sifat dari suatu konsep tersebut. Sifat ini yang nantinya akan membangun definisi suatu konsep. Konsep itu sendiri didefinisikan sebagai ide abstrak yang digunakan untuk menggolongkan objek-objek. Salah satu contoh penggunaan abstraksi ini adalah peserta didik mampu menemukan definisi dari segi empat ataupun jajar genjang. Uraian aktivitas yang disajikan dalam video ini seharusnya dimuat dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang mana peserta didik secara berkelompok menyelesaikan masalah tersebut secara aktif dan mandiri. Berikut uraian bagaimana cara menemukan definisi segi empat. Pada lembar kerja disajikan 3 kolom. Kolom pertama berisi contoh dari segi empat. Di situ tampak bahwa ada beberapa bangun yang memiliki 4 sisi. Kemudian di sebelahnya contoh bukan segi empat. Contohnya tentunya bangun-bangun yang memiliki 3 sisi, 5 sisi, ataupun 6 sisi. Nah, dari contoh dan bukan contoh tersebut di kolom yang ketiga, peserta didik secara berkelompok menjawab pertanyaan. Langkahnya adalah, pertama, peserta didik memperhatikan banyak sisi dari segi empat dan bukan segi empat. Setelah peserta didik melihat kolom yang pertama dan yang kedua, mereka secara berkelompok mengisi, kalau begitu, segi empat memiliki kesamaan yang tidak dimiliki oleh bukan segi empat, yaitu seharusnya siswa menjawab pada lembar kerja tersebut adalah memiliki 4 sisi. Sifat ini nantinya akan dicentang pada kolom berikut. Jadi di situ ada kolom di mana ada beberapa sifat. Segi empat apakah memiliki 4 sisi? Maka peserta didik dalam kelompoknya masing-masing akan memberikan tanda centang. Berdasarkan proses pembimbingan melalui abstraksi tadi, mencari kesamaan-kesamaan dari sifat segi empat yang tidak dimiliki oleh contoh bukan segi empat, dalam hal ini adalah 4 sisi, siswa menulis atau menemukan definisi dari segi empat. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Hal yang serupa dapat dimanfaatkan untuk menemukan definisi jajar genjang. Sama seperti sebelumnya, kita berikan contoh dari jajar genjang. Bisa kita lihat di kolom yang pertama beberapa contoh dari jajar genjang. Pada contoh bukan jajar genjang, kita sandingkan atau bandingkan dengan bukan jajar genjang tapi dalam hal banyak sisi. Jadi ketika kita membuat padanan antara contoh dan bukan contoh, maka yang dipadankan atau yang boleh berbeda hanyalah satu sifat dari konsep tersebut. Ya, nanti akan lebih jelasnya di sifat yang berikutnya. Jadi di sini contoh dan bukan contoh jajar genjang, perbedaannya hanya pada banyaknya sisi. Sama seperti sebelumnya, mereka memperhatikan banyak sisi dari contoh jajar genjang dan contoh bukan jajar genjang. Nanti mereka akan menulis jajar genjang memiliki kesamaan yang tidak dimiliki oleh bukan jajar genjang, yaitu memiliki 4 sisi. Kalimat ini menjadi penting karena nanti siswa akan menyadari bahwa jajar genjang merupakan bagian dari segi empat. Yang berikut sifat yang kedua, bahwa jajar genjang itu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Oleh karena itu, dari contoh dan bukan contoh ini hanya boleh berbeda pada sifat 2 pasang sisi yang sejajar. Nah, di sebelah kiri, contoh jajar genjang itu semuanya memiliki 4 sisi. Yang contoh bukan jajar genjang itu juga memiliki 4 sisi. Jangan ditaruh di situ memiliki 3, 5, atau 6 sisi. Karena nanti akan ada 2 sifat yang dibandingkan. Jadi, yang contoh bukan jajar genjang itu haruslah 4 sisi, tapi tidak memiliki satu sifat. Hanya satu sifat, yaitu 2 pasang sisi yang sejajar
tidak dimiliki oleh contoh bukan jajar genjang. Nah, dari menyandingkan antara contoh dan bukan contoh, kemudian ada kalimat di lembar kerja, perhatikan banyak pasangan sisi yang sejajar, siswa akan menulis di situ adalah bahwa jajar genjang memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh bukan jajar genjang adalah dua pasang sisi yang sejajar. Berdasarkan proses pembimbingan melalui abstraksi tadi, siswa akan mengisi pada tabel berikut. Jajar genjang, apakah memiliki 4 sisi? Ya, diberikan tanda centang. Jajar genjang, apakah memiliki dua pasang sisi yang sejajar? Ya, diberikan tanda centang. Dengan demikian, jajar genjang, siswa menemukan atau peserta didik menemukan atau menuliskan sendiri definisinya adalah jajar genjang adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan dua pasang sisi yang sejajar. Kalimat ini ditemukan dan ditulis oleh siswa secara berkelompok dan mandiri. Demikian proses penemuan konsep-konsep matematika melalui abstraksi. Selamat belajar.